Segala puji hanya milik Allah. Kita memujinya dan minta pertolongan dan ampun kepadanya. A'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan keburukan amalan kita. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, tak satu pun yang bisa menghalanginya atau menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tak satu pun orang yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita bersaksi pada Allah, tiada ilah selain Allah dan tiada sekutu baginya. Dan kita dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan dan hamba-Nya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ini panggilan yang umum diminta oleh Allah. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut. Takut dengan ini adalah takwa, melaksanakan perintahnya dan menghindari larangannya. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Jadi tidak mudah Bapak Ibu, tapi selalu dihimbau. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai orang-orang beriman, berkatalah yang benar-benar saja. Yang benar-benar saja. Niscaya Allah akan memperbaiki amalanmu dan akan memperbaiki bagi dosa, akan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Barang yang siapa yang mengikuti Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah beruntung. Nah, alhamdulillah kita semua tentunya sudah mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Di sini Bapak Ibu, kita melaksanakan perintah Allah yang tadi disebutkan di surat Al-Baqarah 183, yang ayat atau surah yang sangat dikenal dengan berkaitan dengan Ramadan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah bersama malaikatnya bersalawat buat Nabi kita. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang beriman, sampaikanlah salawat kepada Nabi ya. Itu perintah dari Allah. Begitu kita bersalawat, Allah menjawab sampai 10 kali Bapak Ibu. Begitu kita tak pernah bersalawat, kita tidak akan pernah mendapatkan syafaatnya di hari nanti. Padahal syafaat itu yang kita tunggu Bapak Ibu. Ya nggak Bapak Ibu? Syafaatnya dari Allah. Nggak ada perlindungan yang lain. Kalau seandainya amalan kita bagus semua mungkin Bapak Ibu. Tapi yang namanya gratis, nggak capek-capek, kita tanpa disengaja, mau disengaja, begitu kita bersalawat untuk Nabi kita, Allah menjawabnya. Begitu hebatnya salawat ini, jangan dilupakan. Nah Bapak Ibu, berkaitan dengan yang sekarang judulnya, karena dipesankan oleh Pak Haji Dain, jadi judulnya saya coba-coba Bapak Ibu ya. Jadi memang di sini saya coba-coba carikan juga. Ya penting mengingatkan. Jadi artinya ini judulnya adalah menjaga pertama dan mengoptimalkan ibadah bulan Ramadan. Jadi pertama menjaga dan mengoptimalkan. Setelah kita menjaga, bisa yang namanya puasa di bulan Ramadan ini kemudian kita optimalkan. Kenapa? Ada dasarnya Bapak Ibu ya. Kita tahu bahwa hukum puasa adalah wajib. Tapi ingat yang dipanggil hanya orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus syiyam. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Kutiba, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kemudian ujung-ujungnya adalah takwa Bapak Ibu ya. Jadi orang beriman dulu, kemudian diwajibkan, kemudian ujung-ujungnya insya Allah bertakwa atau orang yang paling mulia di sisi Allah. Ini sambil minum nggak ya? Ini karena kering ininya, maaf ini kering. Lagi
Jadi Bapak Ibu di sini beriman. Iman ini naik turun Bapak Ibu. Iman ini sangat menentukan keberhasilan kita, puasa kita. Jadi dipanggil iman. Kalau nggak yakin ya nantinya yang namanya puasa ini adalah yang tahu hanya kita dan Allah saja. Kalau orang yang namanya tidak beriman, dia puasa juga kita nggak tahu. Tapi yang di sini dipanggil adalah orang yang beriman. Kemudian diwajibkan atas kamu. Berarti ini wajib dilaksanakan. Gak ada yang namanya excuse-nya, gak ada, permisinya gak ada. Kemudian setelah itu agar kita menjadi orang yang bertakwa. Sekarang kita lihat Bapak Ibu, banyak yang namanya perintah yang demikian itu tentang takwa ini banyak yang diberikan oleh Allah. Pertama, untuk yang begitu itu sebelum untuk mendapatkan takwa, jaga iman kita Bapak Ibu ya. Jangan sampai dirusak. Kalau seandainya iman kita rusak, masih bertuhankan selain daripada Allah, masih meminta kepada selain Allah, kemudian jangankan itu sombong aja di diri kita, itu pakaian Allah, Allah marah. Nah, bagaimana kita mendapatkan orang yang bertakwa? Sulit Bapak Ibu. Jadi Allah itu tidak mau disekutukan. Banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Kadang-kadang karena kita kepingin ini minta jabatan misalnya, pergi ke si A ini jago. Saya pernah ditawarin begitu Bapak Ibu. Wah ini yang luar biasa nih, udah jadi semuanya. Jadi menteri, jadi ini, jadi itu ya. Itu biasa. Tapi kalau seandainya yang begitu ini harus dicari, ya Allah hilang semua amal yang selama ini yang ini kita kerjakan. Nah, untuk menjaga iman untuk kondisi ini, bapak-bapak dan ibu jangan sekali-kali masih melakukan maksiat. Jadi jangan melakukan maksiat, terutama kepada ibu bapak. Itu yang namanya luar biasa. Itu tuh dosa besar. Kemudian mempersekutukan Allah tadi dosa sangat besar. Kemudian juga bersaksi tapi palsu, atau mengatakan yang palsu, mau dia bersaksi. Sekarang lagi tren ya Bapak Ibu ya. Kita lihat di YouTube atau di TV atau masih mendengarkan banyak orang yang bikin saksi, terutama yang namanya Zaza Jokowi. Wah ya Allah, ya mau bersaksi itu adalah dosa besar bagi orang Muslim. Kalau ada orang Muslim yang ingin menjadi saksi membantu Jokowi, ya, yang ternyata sudah dinyatakan palsu, kira-kira habis dia. Karena itu adalah dosa besar. Dosa besar adalah dosa yang syirik atau yang mensyirikatkan Allah, kemudian melawan kepada ibu bapaknya, kemudian bersaksi palsu. Itu ada hadisnya Nabi hadisnya Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini kalau itu yang dilakukan sudah tertolak amalan daripada puasa. Jadi ilmu ini perlu kita ini, jangan nanti orang mengajak gitu ya sampai saat ini kita lupa gitu ya. Yang memperserikatkan persekutukan Allah jangan dilakukan. Capek kita dalam 1 bulan berpuasa, tapi tidak diterima oleh Allah. Wah ini luar biasa. Kemudian setelah kita tahu yang namanya larangan-larangan Allah, itu tuh yang tertolak. Kemudian ada yang namanya perbuatan-perbuatan yang mana nanti mengurangi nilai ibadah puasanya. Bapak Ibu juga udah tahu ya, Bapak Ibu ya. Misalnya sholat di ujung-ujung waktu, ya. Sholat masih tetap mengerjakan sholat di ujung-ujung waktu. Saya pernah dulu Bapak Ibu melihat ini ya. Melihat orang yang sholat untuk asarnya setengah 6 ya, maghrib mau masuk begitu Bapak Ibu. Jadi saya melihat itu. Tapi di akhir ayatnya juga saya melihat sengsara sekali orang. Sengsara, padahal dia direktur utama Bapak Ibu ya. Sengsara, habis semuanya. Kalau Allah berkehendak, Allah tidak diingat lagi, dilupakan sama dia, dibelakangkan sama dia, ya Allah juga lupa lah, ya tidak ingat dia, sehingga dia jadi menyasar kemana-mana. Allah mengatakan faskuruni askurkum. Ingatlah aku akan ingat kepadamu.
Allah mengingatkan di surat Al-Baqarah 152 Bapak Ibu ya. Kemudian salat ya, tapi di ujung waktu. Kemudian juga bila salat, ini bukan hanya mengadakan salat saja belum mendirikan salat. Begitu waktu datang hatinya tidak rindu dengan waktu itu datang. Padahal dia mau bertemu berdialog dengan Allah. Salat itu Bapak Ibu itu adalah namanya interaksi kita dengan Allah. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi bagaimana kita berkomunikasi dengan Allah itu dinyatakan oleh Allah. Harus melakukan salat untuk bisa berkomunikasi. Nah di sini kalau seandainya berkomunikasi Bapak Ibu, tentu di sana itu dijelaskan. Ada diminta janganlah kau mintalah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ya. Ternyata kalau kita berbicara dengan Allah, berdialog dengan Allah, boleh nggak tergesa-gesa Bapak Ibu? Ada yang namanya salat yang tarawih 7 rakaat 7 menit selesai. Kayaknya nggak bisa ya. Kita berdialog katakan dengan Pak Prabowo aja. Itu tergesa-gesa mungkin ditendang sama dia ya. Ini apa ini orang itu? Padahal kita mau meminta kepada Allah yang Maha Kuasa, tapi kita tidak sabar ya. Padahal sabar itu innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Allah meminta wasta'inu bisabri wassalah. Jadi Allah mengatakan mintalah dengan sabar dan salat. Nah ini masalah sabar Bapak Ibu, ini pas di bulannya nih. Jadi kita harus sabar menunggu. Jangan nantinya waktu udah mau berbuka cepat-cepat kita ya. Tahu-tahunya pada cuma 1 menit lagi ya. Kemudian kita udah berbuka. Ya mendengar orang azan tapi sebetulnya kebetulan salat belum. Nah akhirnya apa? Kita udah makan karena udah ya nggak tahan gitu ya. Tapi sabar lah. Tunggu ya misalnya Allahu Akbar sudah selesai beberapa ini kalimat kemudian dia udah kita makan. Dan jangan lupa Bapak Ibu berdoa ya. Karena kita merasakan yang puasa itu sebetulnya adalah melihat bagaimana prihatin terhadap orang. Di samping melalui kesabaran juga peduli dengan orang yang sulit. Kadang-kadang contohnya sekarang di Palestina itu. Nah ini sedih ya. Kalau nggak tergugah kita dengan yang puasa di Palestina itu, kantong-kantong sampah itu yang dibuka, nggak ada yang dimakan. Sekarang kita tenang, padahal sampai sekarang yang Israel itu masih membom mereka tidak makan. Bantuan ditutup sampai saat ini Bapak Ibu. Kalau seandainya puasa itu nggak ada, nah inilah puasa ini. Kita merasakan prihatin bagaimana orang yang sulit mendapatkan makan saja. Di kita ada nggak Bapak Ibu yang sulit makan sehari-hari? Hah? Ya, kalau ada sebetulnya kewajiban dan kita mendaftarkan nama-nama yang sulit makan. Kenapa? Ada kewajiban daripada orang lain untuk membantu. Kewajiban Bapak Ibu, ini wajib. Ya, luar biasa wajib. Kalau seandainya ada orang yang nggak makan seperti kita, wajib kita mengambil sebagian daripada akan kita makan itu kepada orang yang memerlukannya. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang nggak makan, daftarkan yang namanya begitu. Dan kewajiban kita semua bagi yang mampu untuk memberikan makanan kepada orang yang sulit itu.